Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Iya, mungkin bisa itu untuk kredit lebih mudah, tapi juga lebih ke apa sih namanya, arah ininya kali ya, arah tepat sasarannya atau enggak gitu sih. Ya. Itu jadi kekhawatiran ya Pak ya? Kebanyakan sih kan meleset gitu kan. Yang Bapak jadi nasabah itu ada menawarkan kredit ke Bapak mungkin? Banyak sih, cuman karena dulu trauma sama kredit, jadi kayak belum berani dulu dah. Oh, Bapak pernah punya pengalaman buruk dengan kredit? Iya sih. Oh, itu jadi salah satu alasan Bapak? Apakah bisa membantu warga atau justru hanya menguntungkan bank aja Pak? Ya kalau untuk warga nggak mungkin ya, karena kalau langsung disalurin ke warga ya bisa, tapi kalau ke bank kan berarti jatuhnya ke bank bukan ke warga gitu kan. Mungkin ya warganya yang mana dulu nih, kalau orang pengusaha ya mungkin bisa jadi. Iya. Kalau warga bawah kan nggak mungkin juga, atau kalau mungkin lebih dipermudah untuk UMKM bisa jadi gitu, untuk lebih dipermudah, lebih gampang, atau cicilannya lebih dimudahin gitu. Ya itu aja sih harapannya, tepat sasaran, terus lebih mempermudah untuk UMKM atau ya masyarakat yang membutuhkan lah ya istilahnya gitu. Terus juga apa sih namanya, bunganya lebih kecil kali ya, jadi orang nggak terbelit ya. Banyak kan sekarang kan orang kalau ditutang tempat ya gimana, shock ya, boleh dibilang shock, karena istilahnya bukan dana yang kecil ya, 200T untuk dikucurkan ke istilahnya UMKM atau istilahnya pedagang-pedagang atau istilahnya yang bergerak di bidang bisnis ya. Nah, sempat gimana ya, loh ini gebrakannya ngeri gitu ya. Tapi masalah istilahnya itu berjalan sesuai harapan kita sebagai pedagang ya, kita belum tahu ya. Masih harus dilihat dulu ya Bu? Iya. Kalau menurut Ibu pribadi, kebijakan seperti itu bisa membantu nggak sih Bu membantu pedagang, atau cuma justru menguntungkan banknya aja gitu? Nah itu tergantung si peminjam sama si pemberi pinjaman. Nah kalau misalnya si peminjam bisa istilahnya memanfaatkan uang tersebut, bisa aja dia merasa diuntungkan. Tapi untuk pihak bank, otomatis mereka pihak bank kan prinsipnya mengambil keuntungan sebesar-besarnya, sama-sama dengan prinsip ekonomi ya. Nah begitu. Nah kalau ya sebenarnya sih saling menguntungkan sih, itu aja Mbak. Bank tempat Ibu menabung gitu udah sempet nawarin kredit nggak sih Bu sejak ada keputusan itu? Belum ada. Nah itu kayak pedang bermata dua sih. Kadang itu bagus, bisa itu juga buruk juga. Tergantung masyarakatnya juga. Kenapa nih kalau bisa dijelaskan sedikit soal karena apa itu? Sebenarnya bagus ketika ada orang yang bermindset bisa mengembangkan usaha. Tapi ketika cuman mengambil kreditnya doang, tapi nanti ujung-ujungnya ke judol, pinjol dan lain-lain, itu juga bakal jadi pedang bermata dua karena berterus-terusan lagi kan. Peruntukannya berarti? Iya, peruntukannya. Kalau rencana sih pinginnya kredit ya, karena kan buat bikin usaha juga lumayan tuh, ada modal tambahan juga. Cuman kan kita harus bikin proposal yang bagus-bagus nih ketika ngambil kredit itu, harus ada feedbacknya nanti gimana cara balikinnya. Apakah nanti dari gaji sehari-hari atau dari untungan usaha juga. Gitu. Ini punya rencana kreditnya setelah mendengar berita itu atau sebelum? Sebelum sih. Memang udah ada rencana. Sebelum udah ada rencana, cuman pas lagi ada ini mungkin karena masih baru, jadi dari banknya sendiri kan belum masif semua kan. Ini kayak bisa jadi dipermudah nih misalnya gitu. Harusnya sih seneng ya, karena kan bisa dipermudah kayak gitu. Cuman ya tergantung itu aja pengelolaan banknya juga. Karena udah digelontorkan 200 triliun, bisa aja dikorupsi atau seperti apa juga, itu kan jadi pedang bermata dua juga. Nah, menurut Mas nih, apakah kebijakan itu seperti yang tadi Mas bilang kan bermata dua ya? Bisa mensejahterakan rakyatnya atau justru malah menguntungkan bank-banknya aja? Cuma mensejahterakan rakyatnya ya, karena kan mungkin lapangan pekerjaan juga sekarang makin susah ya. Jadi ketika ada orang yang membuka usaha, itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang lain sih. Menurut saya sih bagus-bagus aja sih gitu. Ya semoga dengan kebijakan itu adanya pengawasan dengan baik-baik sehingga uang dapat tersalurkan pada yang tepat sih. Ada rencana pinjam uang nggak sih Bu dari bank Bu?
Kalau buat rencana sih pasti semua yang berusaha ya, yang sedang mau membuka bisnis atau segala macam pasti akan mengajukan pinjaman buat modal usaha gitu. Oke, berarti Ibu ada rencana ya buat Iya. mengajukan usaha ya, Bu? Dalam waktu dekat nggak sih Bu kira-kira Bu? Kalau misalkan ini sudah langsung dari bapaknya itu sudah disalurkan ke banknya, insya Allah sih nanti pasti pada pinjam. Aku juga mungkin nanti buat buka usaha. Tapi kalau boleh tahu, Ibu ada rencana pinjamnya setelah tahu berita itu atau dari sebelumnya sudah sempat kepikiran mau pinjam dari bank? Pernah sih ada kepikiran buat pinjam gitu. Itu menguntungkan keluarga nggak sih Bu? Atau malah cuma menguntungkan bank-banknya aja? Mungkin kalau ini buat semua pengusaha kayaknya ya sangat menguntungkan karena mungkin dipermudah gitu. Semoga bisa mensejahterakan masyarakat semuanya gitu. Jadi lebih dipermudah lah gitu ya. Ibu juga Itu kan tujuan pengucuran dana ke bank-bank itu kan ya untuk membuat ekonomi itu berputar ya gitu. Jadi orang-orang bisa mengajukan kredit untuk kemudian memenuhi usaha ekonominya, menghidupi ruang ekonominya gitu. Jadi menurut gue ya positif lah. Menurut gue justru itu jadi tugas perbankan ya untuk membuat ekonominya berputar gitu. Karena itu menurut gue bukan bonus gitu, tapi itu semacam tanggung jawab dari Menkeu yang baru untuk perbankan itu mendukung perputaran ekonomi lewat ya pemberian kredit segala macam, dan menurut gue itu berguna bagi masyarakat karena kan menurut gue itu juga diikuti dengan permintaan pertanggungjawaban dari Menkeu. Duit-duit ini jangan nganggur, harus diputarin ke ekonomi gitu. Jadi ya menurut gue bergunanya bagi masyarakat sih. Dan juga menghidupkan perekonomian perbankan juga tentunya gitu. Gak cuma itu kan dana yang dikucurkan itu jumlahnya gede banget ya gitu ya. Harapannya harus ada evaluasi dari Menkeu kepada bank-bank yang disuntikan dana itu gitu loh. Jadi sudah berapa persen yang terserap ke dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan juga apa dampaknya kepada ekonomi masyarakat secara agregat khususnya yang mengajukan kredit gitu. Harus ada evaluasi dan harus dilaporkan juga ke publik gitu. Karena menurut gue ini dana yang besar. Sedikit juga. transparan nggak? Semestinya kebijakan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena menurut saya itu semua situasional. Ya kan, tergantung bagaimana implementasinya nanti ke depannya seperti apa, dan tergantung juga faktor-faktor lain mendukung atau enggak dan sebagainya ya kan. Ya kalau dikasih ke perbankan emang gampang ngecurin kredit, dan analisanya juga nggak mungkin seenaknya ya kan, karena kan mesti jaga juga NPL-nya kan, non performance loan-nya kan. Nah, lalu bagaimana dengan pelaku ekonomi atau pengguna kredit? Ya itu pun harus hati-hati. Kita mesti lihat loh, sekarang ini yang problem nggak cuma Indonesia kan, dunia juga problem kan. Nah ini juga mesti seimbang semua. Contoh nih kalau di dunia pertambangan batubara terutama, salah satu devisa negara ini kan terbesar sebenarnya juga dari ekspor. Tapi kalau saya boleh ngomong sekarang, semua orang juga ngalamin ekspor bukannya gampang, makin susah, ya kan? Dana yang masuk pun harus diendapin dulu dan sebagainya, ya kan? Meskipun ada solusinya, ya harusnya hal tersebut nggak cuma satu sisi lah intinya, ya kan? Nah, kalau saya sendiri mau ngambil atau enggak, kalau kondisi kayak sekarang juga nggak berani. Ya kan ngambil, bayarnya gimana? Itu juga mesti dipikirkan Jadi pertimbangan benar-benar. ya Pak ya? Pasti. Jadi hanya perlu hati-hati dengan kondisi Indonesia ini kan, kita teriak-teriak 200 triliun, nah, rakyat di bawah itu loh. Yang makan 10.000 aja susah juga banyak kok. Jadi suara-suara gitu juga mesti sebaiknya disaring juga, hati-hati gitu.